Pesawat jet tempur Israel terus melakukan serangan di permukiman warga di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pesawat tempur Israel melontarkan senjata modern jenis baru yaitu thermal. Bom thermal merupakan jenis senjata modern yang digunakan dalam bidang militer untuk menciptakan kebakaran dan kerusakan yang cukup hebat. Serangan teroris Israel meluluhlantakkan desa-desa di Lebanon Selatan. Salah satunya desa Mashdal Down. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang kembali Israel. Sementara itu, Zionis Israel merilis video serangan besar di Lebanon Selatan. Pasca kesepakatan damai, Israel menghiraukan gencatan senjata yang sudah disepakati di Amerika Serikat. Akibat serangan udara Zionis Israel tersebut, terowongan bawah tanah yang diduga milik Hizbullah dihancurkan. Inilah detik-detik dua orang pelaku pelemparan bom molotov di kawasan Rawabada Koja, Jakarta Utara terekam CCTV saat akan beraksi. Dua orang pelaku terlihat menunggu korban yang hendak lewat sambil membawa bom molotov. Saat korban lewat, pelaku pun melemparkan bom molotov hingga korban mengalami luka bakar di kaki. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus dua pelaku H dan MT di lokasi berbeda, yakni di kawasan Cipinang, Jakarta Timur dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan aksinya didasari rasa cemburu pelaku H setelah mengetahui mantan istrinya dekat dengan pria lain. Hingga pelaku H mengajak pelaku MT dan seorang lainnya berinisial D untuk melakukan penyerangan. 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT. Yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Kini kedua pelaku terancam 9 tahun kurungan penjara, sedangkan pelaku berinisial D masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuansing disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam pukul 21:17 waktu Indonesia Barat. Usai menyerahkan diri, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum Bupati Kuansing, yaitu Suhardiman Ambi dan sekretaris daerahnya, yaitu Zulkarnain, untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan di Kuansing, Riau beberapa waktu lalu. Menpora Dito Aryo Tejo tiba di gedung KPK pada Selasa pagi dengan membawa surat panggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji. Dito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2022. Dalam pemeriksaan ini, Dito diketahui menjadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Yang ke dalam gedung,
Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yato dijadwalkan kembali oleh penyidik untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang. Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online. Tak hanya Nadiem yang menangis jalani vonis, para pengemudi ojol juga tampak menangis sambil memeluk Nadiem di luar ruang sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim Bidang Hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika loh, kok balik lagi ke KUHP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Secara detail, secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi, ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan. Dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.